Selanjutnya, tahap edukasi acne vulgaris mengenai treatment and skincare for acne vulgaris. Apa itu acne vulgaris? Sering kita sebut sebagai jerawat, merupakan gangguan pada kelenjar yang ada di permukaan kulit akibat produksi sebum atau ekresi minyak berlebih. Terjadi pada unit polisebase atau kelenjar minyak. Menurut studi Dermatologi Kosmetik Indonesia, penderita acne vulgaris pada tahun 2006 mencapai 60%, pada tahun 2007 mencapai 80%, dan tahun 2009 mencapai 90%. Prevalensi tertinggi. Pria terjadi pada usia 16-19 tahun, sekitar 95% hingga 100%. Kemudian pada wanita terjadi pada usia 14-17 tahun, sekitar 83-85%. Terkadang acne vulgaris pada wanita akan menetap hingga usia 30-an, sedangkan pada pria jarang terjadi, tapi jika mengenai pria akan lebih berat. Manifestasi klinik. Bagian-bagian yang dapat mengalami jerawat contohnya ada di wajah, leher, kemudian dada, punggung, bahu, maupun lengan atas. Diagnosis acne vulgaris. Pertama, komedo hitam. Merupakan komedo yang berwarna hitam yang terletak di kulit dan tertanam di kulit. Komedo putih. Itu komedo berwarna putih yang berupa benjolan. Papula, yaitu benjolan kecil berwarna merah muda yang dipegang itu sakit. Pustula, benjolan kecil dengan dasar merah muda dan di ujungnya terdapat nanah. Nodula, benjolan yang sakit dan terdapat di dalam kulit. Kemudian kista, benjolan besar yang terdapat nanah. Penyebab acne vulgaris. Yang pertama, dapat diakibatkan karena genetik atau keturunan, karena terdapat peningkatan respon folikel kelenjar minyak terhadap kadar normal androgen dalam darah. Kemudian di hormonal, karena hormon progesteron yaitu fase premenstrual, kemudian hormon androgen, hormon ACTH akibat dari stres. Makanan dan obat-obatan. Untuk makanan tinggi lemak, iodium, kacang, susu, keju, alkohol, dan makanan pedas. Kemudian obat-obatan progestogen, obat antibiotik isoniazid dapat mengakibatkan acne vulgaris. Kemudian kosmetik. Penggunaan bedak padat, bedak dasar atau foundation, pelembab, krim tabir surya, krim malam, dan bahan-bahan kosmetik komedogenik seperti lanolin, petrolatum, dan bahan kimia murni dapat mengakibatkan terjadinya jerawat. Kemudian infeksi bakteri. Karena peningkatan jumlah dan aktivitas flora folikel pada Propionibacterium acnes, Corynebacterium acnes, Pityrosporum oval, dan Staphylococcus epidermidis dapat mengakibatkan meningkatnya penyebab dari acne vulgaris. Kemudian jenis kulit. Jenis kulit berminyak dan kotor oleh debu, polusi udara, asap rokok, maupun sel-sel kulit yang mati dapat menyebabkan acne vulgaris. Klasifikasi acne vulgaris. Berdasarkan usia, acne pediatrik atau acne pada anak-anak terjadi pada acne neonatal, bayi baru lahir hingga usia 4 minggu, terjadi karena produksi hormon DHEA dan produksi sebum yang meningkat. Kemudian acne infantil terjadi pada usia 1 hingga 12 bulan. Acne pertengahan masa kanak-kanak pada usia 1 hingga 6 tahun terjadi karena kelebihan hormon androgen. Kemudian acne prepubertal jadi pada usia 7 hingga 11 tahun yang merupakan prediksi acne pubertas. Acne remaja, yaitu acne pubertas, terjadi pada usia di atas 12 tahun dan dominasinya di daerah T-zone, dahi, hidung, dan dagu. Bagaimana acne pada orang dewasa? Sekresi sebum meningkat pada saat memasuki masa pubertas akibat pengaruh hormon androgen dan bersamaan pula dengan pembesaran kelenjar sebase.
pada pria itu mensekresi sebum hingga usia 80 tahun, sedangkan pada wanita akan menurun secara signifikan setelah menopause. Derajat keparahan. Derajat yang pertama yaitu derajat ringan dengan komedo, pustul atau papul, dan tidak terdapat nodul. Kemudian derajat sedang yaitu ada komedo, pustul atau papul, kemudian ada nodul. Derajat berat. Tidak terdapat komedo, namun terdapat pustul atau papul dan nodul yang jumlahnya melebihi dari derajat sedang. Pengaruh akne vulgaris terhadap psikologis. Menurut penelitian tentang perasaan self-consciousness dan rendahnya harga diri dan hubungannya dengan kualitas hidup pasien akne vulgaris, bahwa pengaruh akne vulgaris terhadap psikologis itu citra diri, harga diri dan konsep diri, kemudian penerimaan sosial dan ketidakpuasan tubuh, lalu perasaan emosi, hubungan sosial dan pekerjaan. Pengobatan akne vulgaris. Terapi topikal. Terapi ini digunakan untuk akne derajat ringan hingga sedang. Contohnya ada benzoil peroksida yang memiliki efek antibakteri, mengurangi peradangan dan menghilangkan komedo. Antibiotik topikal memiliki efek antiinflamasi dan antibakteri serta mengurangi reaknes. Retinoid topikal seperti tretinoin, adapalene, dan tazarotene. Asam azaleat yang memiliki efek sebagai komedolitik, antibakteri, dan antiinflamasi serta efek mencerahkan kulit. Asam salisilat sebagai antiinflamasi, komedolitik, dan agen keratolitik. Produk ini banyak dijumpai dalam produk over the counter, produk bebas yang tidak memerlukan resep dokter. Kemudian sulfur sebagai antibakteri dan keratolitik. Penggunaan terapi topikal ini memiliki berbagai efek samping seperti iritasi kulit ringan, kemudian kulit merah, gatal-gatal, serta pengelupasan kulit. Selanjutnya terapi sistemik. Terapi ini digunakan untuk akne derajat sedang dengan berat dan dengan pengawasan oleh dokter. Contohnya ada isotretinoin, kemudian antibiotik sistemik, kortikosteroid, dan kontrasepsi. Tanaman herbal dan minyak esensial yang dapat untuk mengobati jerawat, contohnya lidah buaya, daun pegagan, tea tree oil, eucalyptus oil, rosemary oil, dan lemongrass oil atau minyak serai. Terapi non-medikamentosa atau non-farmakologinya. Pertama, hindari stres, karena stres itu dapat memperparah kondisi jerawat. Kemudian meminta nasihat kepada tenaga ahli tentang sifat penyakit dan metode pengobatan. Tidak memencet akne karena dapat memperparah, bahkan menimbulkan luka yang dapat meninggalkan jaringan parut atau scar. Menghindari penggunaan obat aknegenik, minyak rambut dan kosmetik berat, serta rutin mencuci wajah dengan sabun dan air. Penggunaan skincare atau perawatan wajah untuk penderita akne vulgaris harus memperhatikan hal berikut. Pertama, menggunakan produk oil free atau bebas minyak ataupun non-komedogenik. Kemudian tidak menggosok kulit secara berlebihan, menghindari produk face wash atau pencuci wajah yang kasar seperti scrub, menggunakan moisturizer atau pelembab wajah, menggunakan tabir surya. Pencegahan akne vulgaris. Pertama, membersihkan kulit wajah dengan lembut minimal 2 kali sehari dengan busa dari facial wash tersebut. Menghindari penyebab kemunculan akne. Menghindari penggunaan kosmetik yang dapat menyumbat pori-pori, contohnya kosmetik berbasis minyak. Kemudian menjaga kebersihan rambut dan menghindari model rambut yang menutupi wajah. Kita perlu mewaspadai produk skincare anti akne yang di dalamnya terdapat bahan-bahan yang dilarang oleh BPOM. Contohnya yang pertama ada merkuri atau hidrokinon. Penggunaan ini harus oleh tenaga profesional karena jika melebihi batas akan mengakibatkan efek yang bahaya. Contohnya iritasi kulit seperti merah-merah, kemudian kulit gatal, kulit berasa terbakar. Kemudian asam retinoat.
Penggunaan asam retinol dilarang karena pada ibu hamil akan mengakibatkan teratogenik atau cacat pada janin. Kemudian rodamin B. Penggunaan rodamin B dilarang karena rodamin B merupakan pewarna sintetik yang akan mengakibatkan iritasi kulit sehingga dilarang penggunaannya. Baiklah, cukup sekian pemaparan edukasi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat menghubungi langsung ke saya. Terima kasih.